Kisah kesaktian Uria Mapas Negara. Pada abad ke-14 hingga ke-15, di tepian Sungai Barito, wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Barito Timur, hiduplah berbagai keturunan suku Dayak, di antaranya Dayak Kampung 10, Dayak Benua 5, Dayak Lawangan, dan Dayak Paju Epat. Dari berbagai rumpun itu, hanya satu garis keturunan yang disebut Uria, yaitu garis keturunan bangsawan atau orang terhormat yang berasal dari Dayak Benua 5. Di antara garis keturunan Uria, terdapat dua tokoh besar yang kelak namanya melegenda. Uria Mapas Negara dan Uria Rinyam, dua bersaudara yang hidup rukun dan damai. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Perselisihan tentang kepercayaan adat Kaharingan membuat mereka berpisah jalan. Uria Rinyam memilih menetap di wilayah Dayak Paju 10, tepatnya di Kampung Dayu, sekarang Desa Dayu, Kecamatan Karusen Janang. Di kampung itu, Uria Rinyam tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Ketika dewasa, ia merantau ke Kerajaan Banjar di Kayutangi, kini kota Banjarmasin. Di sana, berkat kesetiaan dan kebijaksanaannya, Uria Rinyam dipercaya oleh Raja Banjar Sultan Suryansyah, yang juga dikenal sebagai Raja Matahabang, menjadi pengawal sekaligus pembantu kepercayaannya. Namun, kesetiaan itu berujung petaka. Ketampanan Uria Rinyam membuat Ratu Galuh Banjar, istri sang sultan, jatuh hati. Godaan yang datang bertubi-tubi membuat Uria Rinyam kehilangan kendali, dan hubungan terlarang pun terjadi di balik tembok istana. Sultan Suryansyah yang sering bepergian ke Hulu Barito tak menyadari hal itu. Hingga suatu hari ia pulang dari Puruk Cahu. Ketika bertemu Uria Rinyam di tepian Sungai Marabahan, sang raja mencium aroma minyak wangi Stambol, wangi khas yang hanya digunakan oleh Ratu Galuh. Seketika hatinya bergemuruh. Amarah disimpannya dalam diam. Setelah tiba di istana, ia menanyai sang ratu dengan penuh kecurigaan. Awalnya sang ratu menyangkal, namun akhirnya mengaku bahwa dirinya memang memiliki hubungan terlarang dengan Uria Rinyam. Mendengar pengakuan itu, kemarahan Sultan Suryansyah tak terbendung. Ratu Galuh dihukum berat, dan Uria Rinyam dipanggil ke istana dengan dalih akan diangkat sebagai pengganti raja. Namun sesungguhnya, itu hanyalah tipu daya untuk menyingkirkannya. Uria Rinyam yang memiliki firasat buruk, bertapa untuk mencari petunjuk. Dalam semedinya, ia mengetahui bahwa dirinya akan dibunuh. Meski demikian, ia tetap berangkat, ditemani 9 sahabatnya. Namun, hanya ia yang diizinkan masuk ke istana, sedangkan ke-9 sahabatnya menunggu di luar. 3 hari berlalu tanpa kabar. Saat sahabat-sahabatnya mencari, mereka hanya mendapat jawaban singkat. Uria Rinyam telah tiada. Tak ada jenazah, tak ada jejak. Hanya kabut misteri. Kabar itu pun sampai ke telinga kakaknya, Uria Mapas Negara, yang tinggal di Lubuk Kajang, wilayah Jaar, kini Desa Jaar, Kecamatan Dusun Timur. Kesedihan dan amarah menyatu di dadanya. Ia lalu melakukan pertapaan, memohon petunjuk kepada roh-roh gaib penjaga leluhur. Dalam keheningan itu, ia menerima wahyu. Adiknya telah dipancung di istana Banjar. Dengan hati membara, Uria Mapas bersumpah akan menuntut balas. Ia mengirim patok bekaka ke kerajaan Banjar, sebuah tanda perang yang berisi pesan bahwa ia, Uria Mapas, akan datang seorang diri untuk menuntut darah adiknya. Bersama pusaka sakti Mandau Langsar Tewomea, yang berarti haus akan darah, lapar akan daging, dan halu pusaka, penumbuk padi sakral, Uria Mapas berangkat. Ia menempuh perjalanan melalui alur Sungai Tabalong menuju Sungai Martapura. Dengan kekuatan ilmu kesaktiannya, ia membuat rakit dari rumpun kumpai ilalang yang dapat mengapung melawan arus sungai. A bersumpah, di mana rakit kumpai itu berhenti, disitulah ia akan memulai perang. Dan benar, rakit itu tertambat di sebuah rawai di Hulu Marabahan, wilayah kerajaan Bakumpai. Di sanalah Uria Mapas melepaskan amukannya. Penduduk Bakumpai tak mampu menandingi kesaktiannya, satu demi satu pasukan tumbang oleh Mandau Langsar Tewomea. Ketika kabar sampai ke istana Banjar, mereka sadar bahwa hanya satu jalan untuk menghentikan amarah Uria Mapas, perdamaian. Maka dikirimlah utusan membawa patok bekaka berisi pesan damai, disertai seorang putri kerajaan bernama Putri Mayangsari, anak Sultan Suryansyah, sebagai tanda penebus darah dan pengganti atas kematian Uria Rinyam. Uria Mapas menerima perdamaian itu. Ia membawa Putri Mayangsari ke Lubuk Kajang, dan mereka hidup bersama dalam kasih sayang seperti kakak beradik. Putri Mayangsari tumbuh menjadi wanita yang elok parasnya, berambut panjang menjuntai hingga konon bila ia mandi di sungai, ujung rambutnya masih menyentuh air meski ia sudah tiba di rumah.